Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian rutin setiap Jumat pagi membaca kitab Syarah Al-Adab Al-Ashrah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, dan kita masih akan melanjutkan adab bermajlis, ya, adab bermajlis. Kali ini kita akan membaca poin yang ke-6 yang beliau bawakan, ada di halaman 39. Iqra. Bismillah. Qala al-mu'allifu waffaqahullah wal mas'alatu as-sadisatu fi qawlihi wafsah liman dakhala ay wasi' lahu fal ifsahu at-tawsi'atu. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم أي إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فتوسعوا يوسع الله عليكم يوسع الله عليكم. وتوسيع الله على الجالسين إذا وسعوا نوعان، أحدهما توسيع حسي بأن يطيب لهم المقام ويجدوا في جلوسهم راحة فلا يضيق أحدهم على غيره، والآخر توسيع معنوي بأنس نفوسهم والتذاذهم بجلوسهم. Baik, poin yang ke-6 adab majelis adalah melapangkan majelis bagi orang yang baru datang. Apa? Melapangkan majelis bagi orang yang baru datang. Kadang-kadang ada orang telat, ya, atau datang belakangan, kemudian dia tengok-tengok nyari apa? Nyari tempat, ya. Maka kita sebagai seorang muslim harus memiliki kepekaan. Jangan cuek, ya, jangan cuek. Apalagi seandainya di samping kita masih ada tempat yang kosong, maka lapangkanlah. Lapangkan itu maksudnya apa? Kita geser, itu maksudnya melapangkan. Kita geser, kemudian kita sediakan tempat untuk orang yang baru datang. Apalagi kalau seandainya ada yang meminta untuk melapangkan, ya. Jadi kalau tadi kan dia nggak minta, orang yang baru datang itu nggak minta, kitanya yang berusaha untuk melatih kepekaan diri kita. Begitu melihat ada orang tengok-tengok, maka kita lapangkan, geser, beri kesempatan. Nah, apalagi kalau misalnya sudah ada yang ngomong, ayo tolong bapak-bapak, ibu-ibu, barisannya agak dirapatkan lagi karena ada yang baru datang. Ini biasanya kayak gini terjadi ketika pengajian umum, ketika tabligh akbar yang jumlah hadirinya banyak, ya. Kalau sudah seperti itu sama panitia maka bergerak. Ada sebagian orang kayak dilem apanya, ya, kayak dilem, maaf, pantatnya di mana? Di lantai, nggak mau geser-geser, nggak baik. Ini pesan dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya disampaikan kepada kalian, lapangkanlah majelis, berilah kesempatan, berilah tempat bagi orang yang baru datang, fatafassahu. Maka lapangkanlah. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi yang nyuruh itu Allah. Harusnya kita ketika mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla, segera kita praktekkan. Bukan hanya di masjid aja. Karena majalis, ya, yang namanya majalis, tempat duduk itu nggak cuma di masjid, termasuk ketika kumpulan RT, termasuk ketika rapat, ya, termasuk ketika di aula yang pakai kursi. Kalau memang disuruh maju, kan rata-rata orang sukanya duduk di mana? Belakang, di tengah gitu. Kayaknya nang buri atau nang tengah gue duitnya lebih akeh apa kepriwe gitu. Duduk maju ke depan. Kenapa? Rapi nanti jadinya. Yang datang itu enggak kerepotan. Isi yang pertama kali di depan, ya. Jadi ini perintah dari Allah. Terus setelah itu, setelah Allah memerintahkan fatafassahu,
maka lapangkanlah. Fafsahu maka lapangkanlah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ganjarannya. Apa ganjarannya bagi orang yang senang untuk melapangkan majelis? Yafsahillahu lakum, maka Allah akan lapangkan bagi kalian. Jadi siapa yang melapangkan untuk orang lain, maka dia akan dilapangkan. Ya. Dan ini adalah contoh al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Amalannya apa? Melapangkan. Ganjarannya apa? Dilapangkan. Siapa yang melapangkan orang lain, maka dia akan dilapangkan. Apanya yang dilapangkan? Beliau katakan di sini, ahaduhuma tausi'un hissiyun. Yang pertama yang dilapangkan adalah lapang secara fisik. Jadi kita ini kalau melapangkan orang lain, maka fisik kita akan dilapangkan. Apa maksudnya fisik kita akan dilapangkan? Majelis itu terasa nyaman. Majelis itu terasa nyaman. Walaupun agak empet-empetan. Itulah keberkahan yang Allah limpahkan. Jadi jangan dipikir ketika jenengan bisa selonjor, ya, kemudian bisa tangannya ke belakang kayak gini karena luas. Belum tentu jenengan nyaman. Kenyamanan itu ketika Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis tersebut. Ya. Ini adalah kenyamanan, kelapangan secara fisik. Kemudian yang kedua kata beliau, wa tausi'un ma'nawi, lapang secara psikis. Kalau tadi fisik, yang ini apa? Psikis, perasaan. Ya. Majelisnya lapang, perasaannya juga lapang, sehingga dia betah duduk di situ. Ya. Walaupun kelihatan berdempet-dempetan, itu betah. Ya. Ini tentu lagi ngomongin ketika suasananya lagi normal ya. Ya. Tapi kalau lagi suasana pandemi atau akhir pandemi ya itu lain cerita. Jadi ini lagi membicarakan suasana normal. Baik, ini adalah adab yang keenam. Lanjut. Wal mas'alatu sabi'atu fi qawlihi wadhkurillaha fihi. Wa dzikrullahi syar'an huduruhu wa i'zamuhu fil qalbi wal lisani aw ahadihima. Fayahduru dzikrullahi fi qalbil 'abdi wa yashhaduhu taratan wa taratan yajri bihi lisanuhu. وتارة تكمل حاله فيكون لسانه مواطئا لحركة قلبه في إعظام الله وإجلاله وإحضاره. Nah, adab yang ketujuh, di dalam majelis hendaklah kita mengingat Allah, berzikir di majelis tersebut. Apa itu zikir? Zikir itu adalah menggabungkan antara gerakan lisan dengan peresapan dalam hati saat mengingat Allah. Contoh, ketika kita mengucapkan subhanallah, apa yang bergerak? Apa yang bergerak? Lisan. Zikir yang sempurna itu adalah yang menggabungkan antara gerakan lisan subhanallah dengan peresapan di dalam hati. Maha suci Allah. Maksudnya apa? Allah itu enggak pernah berbuat jahat. Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita, mensucikan Allah dari prasangka-prasangka jelek, suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menggabungkan antara lisan dengan hati. Ini yang paling sempurna. Di bawahnya adalah sekedar dengan hati saja. Ya, lisannya tidak digerakkan, hatinya yang digunakan untuk merenungi tentang kebesaran Allah, tentang kesucian Allah, tentang keagungan Allah. Ini level yang kedua. Level yang paling bawah apa itu? Cuma lisan saja. Jadi kita cuma mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tapi enggak sampai ke mana? Ke hati. Tiga-tiganya ini masuk kategori zikir. Yang paling tinggi yang mana tadi? Menggabungkan antara lisan dengan hati. Terus
Hati tok, terus lisan tok. Nah, praktekkan salah satu dari 3 ini ketika kita duduk. Ketika kita duduk di sebuah majelis. Ya. Jadi tidak harus ketika majelis rapat, loh kenapa sih? Jadi si Rai goyang-goyang kayak gue lagi zikir. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, tergantung majelisnya apa. Kemudian apa emang zikir itu harus apa? Goyang-goyang kepala. Tergantung momennya apa. Jadi zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa gabungan antara hati dengan lisan. Ya. Di majelis tersebut, majelisnya apa? Kalau misalnya majelis itulah majelis ilmu kayak gini, ini lagi zikir. Ya. Lagi zikir. Zikir apa? Zikir hati. Ya, jenengan sekarang sedang mendengarkan, menyimak, memahami. Ini jenengan lagi zikir. Saya pun juga lagi zikir. Zikir apa? Lisan apa hati? Lisan apa hati? Lisan. Berarti ora, hatinya ora. Ya berusaha dua-duanya. Karena kalau cuma ngomong tok dengan lisan, gimana saya bisa mengatur kalimatnya, habis ini apa. Kemudian juga berusaha untuk mengikhlaskan ketika menyampaikan. Ini semuanya kita lagi zikir. Jadi zikir itu mengingat Allah, termasuk mengingat syariatnya. Ini lagi zikir. Jadi ini majelis apa? Zikir. Ya kalau lagi rapat gimana Ustaz zikirnya Ustaz? Ya mungkin bisa dibuka dengan basmalah. Ya. Nanti kita akan bahas di adab selanjutnya, menutup dengan kafaratul majlis. Ya, bisa juga dengan sedikit ada tausiah di situ. Jadi usahakan setiap majelis kita tidak kosong dari zikir walaupun cuma sedikit. Ya, walaupun cuma sedikit, usahakan jangan kosong dari majelis, dari zikir. Nah, minimal zikir dalam majelis apa? Ini adab selanjutnya. Lanjut. Wal mas'alatu tsaminatu fi qawlihi wa aqalluhu kaffaratuhu fataqulu subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ay aqallu ma yu'ta bihi min dzikrillahi fil majlis an yu'ta bi kaffaratil majlis الواردة في الأحاديث النبوية ولفظها هو المذكور وسميت كفارة مجلس لأن الغالب على مجالس الخلق اشتمالها على اللغط والغلط فتكون كفارة لما اقترفوه فيها فإن كان مجلس خير شرع الإتيان بها وكانت كالطابع عليه صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن الخطأ توهم أنه لا يؤتى بها إلا مع وجود غلط ولغط في المجلس فإنه يؤتى بها مطلقا وجعل لها هذا الاسم ملاحظة لحال الخلق في مجالسهم. Yang ke-8, adab yang terakhir, adab majelis adalah minimal mengingat Allah adalah dengan membaca doa kafaratul majelis. Itu minimal. Jadi kalau misalnya satu majelis kita enggak mengingat Allah, maka minimal di akhir majelis kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini namanya apa? Doa kafaratul majlis. Apa artinya kafarah? Penghapus, penebus. Apa yang dihapus? Apa yang ditebus? Apa yang dihapus? Dosa. Apa di majlis ada dosa? Ada enggak? Majlis taklim ada dosa enggak? Ada? Apa? Ngantuk? Apa? Dosa dalam majlis taklim? Ya mungkin enggak memperhatikan, atau mungkin ketika lagi majelis kalau misalnya majelisnya putra-putri karo pelirik gitu ya. Atau mungkin suudzon ya. Di sampingnya ngantuk, yang ngantuk juga bermasalah, yang di sampingnya juga bermasalah. Kenapa? Karena suudzon. Dia membengin nonton bal-balan ki. Padahal belum tentu kan? Belum tentu iya. Atau belum tentu tidak. Ya. Suudzon itu kan dosa. Ya.
Atau kita seudon sama ustadznya, mungkin saja kan. Maka kita tutup dengan apa? Kafaratul majlis. Nah, kalau pengajian aja ditutup dengan kafaratul majlis, apalagi selain pengajian. Apa itu? Rapat. Ya. Rapat RT, rapat RW, kumpulan RT, kumpulan ini, kumpulan itu. Kalau seandainya majelis taklim saja perlu ditutup dengan kafaratul majelis. Padahal umumnya pembahasan di majelis taklim itu baik-baik atau jelek-jelek? Umumnya baik-baik. Apalagi cangkruan. Loh, berarti majelis kayak nanti pos ronda kayak Ustaz? Kafarat, ya apa mani nang kono. Apalagi di pos ronda. Itu perlu ditutup dengan kafaratul majelis. Maksudnya bergaplean itu Ustaz? Ya, apa sih kafaratul majelis itu penebus. Jadi disampaikan oleh Nabi SAW bahwa dosa-dosa yang dilakukan di majelis ketika ditutup dengan doa itu maka akan terhapus. Akan dihapus. Oh berarti ngasuk maning Ustaz, maning apa nih? Gaplean, yora. Ya. Maning apanya? Apanya lagi? Ya doa kafaratul majelis jadi baca. Ya, walaupun hanya mungkin berdua, hanya kita berdua, hanya bertiga. Ya, ditutup dengan doa kafaratul majelis karena itu akan menghapuskan dosa-dosa yang mungkin kita lakukan di majelis tersebut. Oke, ada sebagian orang punya pemahaman doa kafarah. Lihat aja dari namanya kafarah, penebus dosa. Lalu majelis taklim kok ditutup dengan doa kafarah? Bagusnya, cocoknya kafarah itu untuk majelis yang enggak benar. Oh majelis taklim itu kan majelis benar, kok ditutup dengan kafarah itu bagaimana? Jawabannya kata beliau, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa doa ini adalah katabi'. Tabi' itu adalah stempel. Jadi tidak melulu untuk menggugurkan dosa. Tapi juga semacam stempel. Stempel itu untuk apa sih sebenarnya? Kenapa surat distempel? Untuk apa? Untuk pengesahan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi seandainya majelisnya bukan majelis yang isinya ghibah, ngerumpi, bukan majelis yang isinya menjelek-jelekkan orang lain, maka tetap perlu ditutup. Karena seandainya itu majelis kebaikan, maka kafaratul majelis adalah stempel. Kalau seandainya majelisnya banyak dosa dilakukan, maka kafaratul majelis fungsinya sebagai penghapus. Jadi mau majelis baik atau majelis buruk, majelis baik yang diisi dengan keburukan, diselipi dengan keburukan, tetap disyariatkan untuk membaca apa tadi? Kafaratul majelis. Alhamdulillah kita sudah selesai adab majelis. Kita akan berpindah pada pertemuan berikutnya. Kayaknya Jumat depan tidak tahu ada apa enggak, mungkin masih liburan Lebaran ya. Tapi nanti kita akan umumkan insyaallah mulainya kapan. Kita nanti akan berpindah ke adab berjalan ya, adab berjalan insyaallah. Seperti biasanya ini hari Jumat, waktunya kita kerja bakti, bersih-bersih masjid kita. Untuk para santri semuanya, santri di lantai 2. Untuk peserta i'tikaf silahkan fokus di kamar mandi sama tempat wudu dan lantai 1. Ya, lantai 1 maksudnya di tempat lansia putra. Saya berharap betul-betul maksimal, bersihkannya maksimal. Jangan membersihkan itu formalitas, jangan. Ya, jadi betul-betul kalau biasanya setiap pagi sama santri itu dibersihkan mandi biasa, maka jenengan sekarang bersihkannya mandi besar. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya apa? Selokannya dibersihkan, diangkat, ininya apa namanya? Besinya diangkat, digosok, klosetnya digosok, lantainya, dindingnya ya orang kutul dhuwur orang. Ya paling yang bagian bawah itu kan biasanya kan ya, bagian bawah itu yang biasanya warnanya berbeda, digosok. Pokoknya serasa jenengan kayak di hotel lah.
Ya, jadi kalau masuk hotel kan bersih, masa masjid kalah sama hotel? Masjid kan rumahnya Allah, hotel rumahnya manusia, masa rumahnya Allah kalah sama rumahnya manusia? Ya, monggo silakan yang peserta etika maksimalkan bersih-bersih kamar mandi, tempat wudhu, kemudian lansia putra. Untuk jamaah yang lain bukan peserta itikaf silakan bersih-bersih area sekitar masjid, nyapu-nyapu, sampah, buang sampah, pokoknya sebersih mungkin. Ibu-ibu silakan dibagi, ada yang di kamar mandi dan juga ada yang di lansia putri. Mudah-mudahan Allah memberkahi amal saleh kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.